Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Faisal dari kelas 12 TFS 1 nomor urut 30 akan menjelaskan tentang keberhasilan tahapan produksi massal. Yang pertama, mengenali keberhasilan suatu usaha, yaitu usaha berhasil dapat dilihat pendapatan yang diperoleh. Jika pendapatan yang diperoleh ini melampaui target, dapat dikatakan bahwa usaha yang dilakukan ini berhasil. Ada beberapa pendapat dari para ahli yang mengemukakan mengenai keberhasilan usaha. Yang pertama, menurut Primiana, keberhasilan usaha merupakan kondisi ketika permodalan sudah terpenuhi, penyaluran yang produktif, dan tujuan organisasi sudah tercapai. Yang kedua, menurut Al-Ghifari mengatakan bahwa keberhasilan usaha dapat dilihat dari efisiensi proses produksi yang dikelompokkan berdasarkan efisiensi secara teknis dan efisiensi secara ekonomis. Yang ketiga, menurut Mohkohar Muzakkar dalam Resa Andari berpendapat bahwa keberhasilan usaha adalah suatu keadaan yang menggambarkan lebih daripada yang lainnya yang sederajati sekelasnya. Dan yang keempat, menurut Henry Faisal Nur mengemukakan bahwa keberhasilan usaha pada hakikatnya adalah keberhasilan dari bisnis mencapai tujuannya, yaitu bisnis dikatakan berhasil bila mendapat laba, karena laba adalah tujuan dari seorang melakukan bisnis. Jadi, kesimpulan dari keberhasilan usaha ini adalah suatu keberhasilan yang didapatkan dari wirausaha yang memiliki otak yang cerdas, yaitu kreatif, mengikuti perkembangan teknologi, dan dapat menerapkannya secara proaktif. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha. Yang pertama, faktor internal diantaranya adalah kualitas SDM, penguasaan organisasi, struktur organisasi, sistem manajemen, partisipasi, kultur budaya bisnis, kekuatan modal, jaringan bisnis dengan pihak luar, tingkat entrepreneurship. Yang kedua, faktor internal dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor pemerintah dan faktor non-pemerintah. Faktor pemerintah diantaranya kebijakan ekonomi, birokrat, politik, dan tingkat demokrasi. Faktor non-pemerintah diantaranya sistem perekonomian, sosio-kultur budaya masyarakat, sistem perburuhan, kondisi infrastruktur, tingkat pendidikan masyarakat, dan lingkungan global. Kriteria penting sebagai indikator keberhasilan usaha yaitu 1. Kemampuan menyelesaikan diri. Yang kedua, produktivitas adalah hubungan antara masukan dan keluaran suatu sistem produksi. Dalam hal ini, untuk mengukur hubungan tersebut menggunakan rasio keluaran dibagi masukan. Yang ketiga, kepuasan kerja adalah kondisi psikis menyenangkan yang dapat dirasakan oleh pekerja pegawai di dalam suatu lingkungan pekerjaan atas perannya dalam organisasi dan kebutuhannya terpenuhi dengan baik. Yang keempat, kemampuan mendapatkan laba dan pencarian sumber daya. 2. Indikator keberhasilan usaha. Kesuksesan wirausaha disebabkan orientasi pada tindakan yang berada dalam kerangka berpikir wirausaha di mana ide-ide yang timbul dapat segera diterapkan walaupun dalam situasi yang tidak menentu. Karakteristik berpikir pada tindakan kewirausahaan ada 5, yaitu 1. Sangat bersemangat dalam melihat mencari peluang-peluang baru. 2. Mengejar peluang dengan disiplin yang ketat. 3. Mengejar peluang yang sangat baik dan menghindari mengejar peluang yang melelahkan diri dan organisasi. 4. Fokus pelaksanaan. 5. Mengikut sertakan energi setiap orang yang berada dalam jangkauan mereka. Ada 8 hal yang membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan atau keberhasilan, yaitu 1. Peluang pasar yang baik. 2. Keunggulan persaingan. 3. Kualitas barang jasa. 4. Inovasi yang berproses. 5. Dasar budaya perusahaan. 6. Menghargai pelanggan dan pegawai. 7. Manajemen yang berkualitas. Dan 8. Dukungan modal yang kuat.
Adapun indikator keberhasilan usaha menurut Suryana, keberhasilan usaha ini terdiri dari 1. Modal, 2. Pendapatan, 3. Volume penjualan, 4. Output produksi, dan yang kelima tenaga kerja. Indikator keberhasilan suatu usaha menurut Wirianti, kriteria yang cukup signifikan untuk menentukan keberhasilan suatu usaha dapat dilihat dari 1. Peningkatan dalam akumulasi modal atau peningkatan modal, 2. Jumlah produksi, 3. Jumlah pelanggan, 4. Perluasan usaha, 5. Perluasan daerah pemasaran, 6. Perbaikan sarana fisik, dan yang ketujuh pendapatan usaha. 3. Keberhasilan produksi massal. Terdapat beberapa faktor dalam keberhasilan produksi massal yang dijabarkan sebagai berikut. 1. Perusahaan akan membuat produk yang lebih variatif. 2. Perusahaan lebih dapat menekan harga produk sehingga harga jual pada konsumen rendah. 3. Perusahaan akan lebih mampu menyesuaikan produknya untuk mengikuti perubahan zaman sehingga konsumen lebih tertarik dengan produk tersebut. 4. Lebih efektif dan efisien dalam produksi karena hanya akan membuat produk yang sesuai dengan permintaan konsumen. Dan yang terakhir mengenai indikator keberhasilan produksi massal. Adapun pengukuran keberhasilan dalam produksi massal meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, produktivitas. Berikut hal yang berkaitan di dalam aspek-aspek produktivitas, yaitu perhitungan produktivitas dalam perusahaan dan dimensi keberhasilan produktivitas. Terdapat 6 faktor utama yang menentukan produktivitas tenaga kerja, yaitu 1. Siap kerja operasional, sikap dalam melayani, sikap dalam pelaksanaan pekerjaan, sikap dalam melakukan inisiatif kerja. 2. Tingkat keterampilan operasional, keterampilan pencapaian tugas, keterampilan melaksanakan program, keterampilan mengevaluasi pencapaian program. 3. Hubungan antara lingkungan kerja operasional, hubungan kerja dengan pemimpin, hubungan kerja dengan bagian, hubungan kerja dengan rekan kerja. 4. Manajemen produktivitas operasional, koordinasi pekerjaan, komunikasi antara bagian, tanggung jawab pekerjaan. 5. Efisiensi tenaga kerja operasional, tenaga kerja, pemanfaatan tenaga kerja, dan pemanfaatan waktu tenaga kerja. Dan yang terakhir yaitu ke-6, kewirausahaan, kemampuan melihat potensi daerah, kemampuan melihat potensi diri, kemampuan melihat potensi organisasi. Yang kedua, kapasitas produksi. Kapasitas produksi adalah hasil produksi atau volume pemrosesan atau jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, dan disimpan atau diproduksi oleh sebuah fasilitas pada satu periode waktu tertentu. Jenis-jenis kapasitas yaitu ada kapasitas desain, kapasitas efektif, dan kapasitas pemanfaatan. Yang pertama, kapasitas desain, yaitu kapasitas yang dapat diperoleh oleh suatu desain produk jika desain produk tersebut dilaksanakan kepada sumber daya yang cocok. Yang kedua, kapasitas efektif, yaitu kapasitas yang dapat diperoleh jika dihitung dari efektivitas desain dan sumber daya yang diperoleh. Dan yang terakhir, ketiga, kapasitas pemanfaatan, yaitu kapasitas efektif dari produk yang sedang digunakan. Mengelola permintaan, berikut ini beberapa kasus dalam pengelolaan permintaan, yaitu permintaan melebihi kapasitas dan kapasitas melebihi permintaan. Cukup sekian presentasi dari saya mengenai keberhasilan tahapan produksi massal. Jalan-jalan pakai akhir, mampir pasar beli semangka. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.